Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Jausan Nur Aulia. Biasa dipanggil Hasna dengan NIM 25150242440. Untuk kali ini saya ingin membahas bab 2, yaitu mengenai mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum ada dua, yaitu yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Donald Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum. Pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja. Yang kedua, aliran normatif. Aliran ini hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan institusi. Letak dasar hukum yang ada di Eropa. Yang pertama ada Durkheim. Pada hakikatnya banyak jasanya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis atau menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat. Durkheim mendapatkan bukti bagi persesuaian di antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif atau mengekang dan hukum pidana yang mengiringi persamaan sosial yang paling hakiki. Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apa yang dinamakan sendiri kesetiakawanan kontrak. Durkheim agak kurang optimis terhadap revolusi hukum. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagai kombinasi hukum kerjasama boleh jadi bersifat represif dan bersanksi, kan sanksi-sanksi yang sifatnya restitutif dan paksaan-paksaan yang bersyarat atau hukum mengenai perusahaan dagang. Adapun pengabdian analisis permasalahan itu antara lain, yang pertama, pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya, memusatkan perhatian Durkheim kepada masyarakat. Yang kedua, cenderung kepada monisme sosial dan hukum, atau yang disebut menyusun kelompok-kelompok bawahnya. Yang kedua, letaknya ada di Duguid, Levy, dan Hourio, tiga peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon Duguid meninggal tahun 1938, Emmanuel Levy dan Maurice Hourio meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi, tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid Durkheim. Tetapi Hourio lah yang meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme. Hukum objektif yang timbul dari kesetiakawanan yang semata-mata menguasai milieu sosial yang berlawanan dengan negara adalah bebas dari pernyataan kehendak. Tipologi hukum masyarakat yang meliputi segalanya sedewasa ini, sebagaimana yang dilakukan Duguid, bermaksud untuk menggambarkan perubahan-perubahan sistem hukum pada bagian kedua dari abad
ke-19 dan dalam abad ke-20. Demikianlah di zaman sekarang ini karena dekade yang disebut konsepsi imperialistis tentang hukum antar bangsa dan konsepsi individualitis tentang hukum privat. Maka muncullah tata tertib hukum yang realistis, sosialitis, dan objektif. Bagi Levi, hukum yang spontan ini semata-mata berupa hukum kolektif dan di lain pihak sebagai kesadaran fenomena seperti sifat dasar kita dan kemutlakan kita. Rio membedakan dua jenis lembaga, yaitu lembaga-lembaga kelompok, badan-badan sosial, dan apa yang dinamakan dengan institution atau lembaga perizinan. Yang ketiga ada Max Weber dan Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan atau kesempatan dari kelakuan sosial menurut sesuatu sistem yang koheren dari aturan-aturan. Demikianlah postulat dari apa yang dinamakan dengan logika hukum, yaitu yang pertama, pengabaian kebebasan bagi hakim yang terikat dalam dalil-dalil yang diterapkan terlebih dahulu. Yang kedua, tergantungnya segala hukum kepada negara. Yang ketiga, kesatuan hukum yang disamakan dengan keruntuhan sistematis dari dalil-dalil hukum. Di Amerika, yang keempat ada O.W. Holmes. Hakim Holmes salah seorang sahabat karib dari filosof besar Amerika. 3 unsur pikiran Holmes. Yang pertama, ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan. Yang kedua, sebagai suatu seni, menjadi suatu ilmu deskriptif dalam arti yang sempit. Yang kelima ada Roscoe Bond. Sosiologi hukum di Amerika Serikat memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menelaah akibat-akibat sosial yang aktual. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis yang berkenan dengan studi hukum. Yang ketiga, menciptakan efektivitas studi tentang cara-cara membuat peraturan-peraturan dan memberi tekanan kepada tujuan sosial. Yang keempat, studi secara hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang telah dihasilkan oleh doktrin hukum. Yang keenam ada Benjamin Cardoso. Sosiologi hukum. Hakim Cardoso ini bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa. Kecenderungan teologikal, sosiologikal inilah yang menjadi dorong Cardoso melalui putusan-putusan pengadilan, mencari yang bertindak sebagai penengah dari antara pergerakan dan stabilitas yang luar biasa, ketidakketentuan dan keamanan. Yang C ada realisme hukum, dan selanjutnya K.M. Lewin dan Thurman Arnold, mazhab neo-realistis yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini merupakan suatu reaksi yang sengit terhadap orientasi sosiologikal jurisprudensi. Sosiologi hukum menyimpulkan adanya konsepsi masyarakat sedang bergerak dan bergerak jauh lebih cepat daripada hukum, sehingga selalu ada kemungkinan bahwa setiap bagian hukum memerlukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah ia masih sesuai dengan masyarakat,
dengan menghapuskan tuntutan akan nilai-nilai hukum tentang keadilan khusus. Llewellyn menghapuskan kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghubungkan sifat sebagai peranan dari sahnya hukum yang ditempatkan antara otonomi dan heteronom. Yang kedua, untuk menembus lapisan-lapisan yang terdalam dari kenyataan sosial dari hukum yang mengatasi tingkat pola-polanya yang bersesuaian jurisprudensi atau yang disebut teknik hukum yang rahasia gaibnya diusulkan oleh Arnold agar dianalisis bersama-sama dengan hukum. Menurut pendapatnya merupakan lambing sendiri tetapi nomor wahid yang tersuci di antara yang suci. Beberapa mazhab dewasa ini di Perancis studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan dalam hukum kepada sesuatu studi mengenai corak-corak as hukum serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Di negara-negara Anglo-Saxon, perkembangan teori pluralitis dalam ilmu politik sejajar dengan aliran yang lebih baru dari sosiologi hukum di Perancis. Tetapi aliran ini memusatkan usahanya kepada masalah-masalah teologis dan praktis tentang reorganisasi negara dan masyarakat dewasa ini di atas dasar pertimbangan baru dari kelompok-kelompok masalah asasi tentang diferensi serta hierarkisasi dan berbagai bagian sosiologi hukum. Ia mengusulkan untuk mengadakan perbedaan antara lain yang pertama, sosiologi hukum deskriptif. Yang kedua, sosiologi hukum kritis. Yang ketiga, sosiologi hukum genetis. Dan yang terakhir ada sosiologi hukum teoritis. Sosiologi hukum kritis menyelidiki masalah perwujudan norma-norma dalam kelakuan kolektif yang efektif. Sosiologi hukum teoritis menyelidiki pengaruh unsur-unsur rohani maupun segi-segi morfologi serta ekonominya pada susunan kenyataan hukum. Sosiologi hukum deskriptif semata-mata mengumpulkan fakta-fakta tentang kehidupan hukum dalam bermasyarakat. Sosiologi hukum genetis mengikuti perubahan-perubahan hukum menurut lingkungan serta zaman-zaman yang konkret. Sosiologi hukum kritis adalah berdasarkan sosiologi deskriptif. Sosiologi hukum genetis bersandar kepada kedua sosiologi hukum tersebut. Sedangkan sosiologi hukum teoritis memahkotai bangunan itu. Di antara tulisan-tulisan sosiologi hukum genetis di Eropa Tengah yang diterapkan pada masyarakat sedewasa ini harus dicatat secara khusus karya seorang dari Australia, Karl Renner, yang berjudul Die Rechnung des Privatrechts Social Function 1922 yang rencananya terbit dengan judul Die Soziale Function des Rechts 1904 dalam Max Turin Jilid 5. Buku ini menentang kerangka hukum yang tidak dapat diubah-ubah dengan akibat-akibat ekonomi serta sosialnya di bawah pemerintahan kapitalisme. Demikianlah maka sosiologi Marxistas pada umumnya
dan khususnya sosiologi hukum nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan-godaan naturalisme dan realisme. Buku Sosiologi Hukum ini ditulis oleh Ibu Profesor Dr. Fitriatus Salihah SH MH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.